Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pariwisata Indonesia kembali menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah dinamika global. Pada April 2026, kinerja sektor pariwisata nasional tetap tumbuh positif, terutama dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara dan capaian devisa pariwisata. Hal ini menjadi sinyal penting bahwa Indonesia masih menjadi destinasi yang kompetitif, menarik dan dipercaya oleh pasar internasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka ini meningkat 7,22% dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 1,16 juta kunjungan. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga April 2026, kunjungan wisatawan mancanegara juga tumbuh 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dari 4,33 juta menjadi 4,68 juta kunjungan. Pada bulan April, dari sisi pintu masuk, Ngurah Rai Bali masih menjadi gerbang utama kunjungan wisatawan mancanegara dengan 552.961 kunjungan melalui jalur udara. Posisi berikutnya ditempati Soekarno-Hatta, Banten, serta Batam, Kepulauan Riau melalui jalur laut. Tiga pintu masuk ini menunjukkan peran strategis Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau sebagai simpul utama konektivitas pariwisata Indonesia, baik untuk pasar long haul maupun pasar regional. Masih di bulan April, berdasarkan negara asal, Malaysia masih menjadi penyumbang wisatawan mancanegara terbesar, disusul Australia, kemudian Tiongkok, Singapura, dan Timor Leste. Komposisi ini memperlihatkan bahwa pasar regional masih menjadi fondasi penting bagi pariwisata Indonesia. Bapak Ibu yang kami banggakan, kinerja positif kunjungan wisatawan mancanegara juga tercermin pada capaian devisa pariwisata. Bank Indonesia mencatat pada triwulan pertama 2026, devisa pariwisata mencapai 4,05 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 68,28 triliun rupiah. Angka ini meningkat 6,3% dibandingkan triwulan pertama 2025 yang sebesar 3,81 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 62,29 triliun rupiah. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara serta meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan perkunjungan. Secara kumulatif, perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang Januari hingga April 2026 tetap tumbuh positif. Total perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 417,06 juta perjalanan, meningkat 1,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 410,99 juta perjalanan. Capaian kinerja kepariwisataan pada Januari hingga April 2026 menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia berada pada jalur pertumbuhan yang positif. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat, devisa pariwisata tumbuh, dan perjalanan wisatawan Nusantara secara kumulatif tetap bergerak naik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selain capaian kinerja pariwisata pada April 2026, Kementerian Pariwisata juga terus memperkuat agenda kerja untuk memastikan pertumbuhan pariwisata berjalan lebih terarah, berkualitas, dan berdampak luas bagi masyarakat. Salah satu agenda penting adalah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 2026. Rakornas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait dan seluruh ekosistem pariwisata nasional untuk mendorong transformasi kepariwisataan nasional menuju pencapaian target tahun 2026 hingga 2029. Melalui Rakornas, Kementerian Pariwisata menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan, penguatan dampak ekonomi program, optimalisasi pembiayaan, serta percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata agar pembangunan pariwisata semakin berkualitas,
berdaya saing, dan berdampak luas. Arah tersebut juga diwujudkan melalui penguatan pemerataan ekonomi pariwisata berbasis daerah dan masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke Raja Ampat, kami meninjau Desa Wisata Arborek sebagai salah satu contoh pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan konservasi. Raja Ampat didorong dengan pendekatan high quality sustainable tourism, menjaga kelestarian lingkungan, mengendalikan carrying capacity, serta mengantisipasi overtourism. Agar manfaat pariwisata tidak hanya bertumpu pada jumlah kunjungan, tetapi juga kualitas pengalaman dan keberlanjutan destinasi. Pemerataan ekonomi pariwisata juga diperkuat melalui pengembangan desa wisata ramah Muslim. Di Desa Wisata Jatimulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pariwisata bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mendorong sertifikasi halal bagi produk UMKM di desa wisata. Program ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem pariwisata ramah Muslim sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku UMKM lokal. Hingga 29 Mei 2026, program ini telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi. Selain desa wisata dan UMKM, pemerataan ekonomi juga didorong melalui penyelenggaraan event daerah. Melalui Karisma Event Nusantara 2026, Kementerian Pariwisata mendukung 125 event terkurasi di 38 provinsi. Hingga 31 Mei 2026, sebanyak 20 event telah terselenggara di 15 provinsi. Dari 13 event yang telah dikaji dampaknya, tercatat 1,05 juta pengunjung, transaksi ekonomi langsung sebesar 64,74 miliar rupiah, keterlibatan lebih dari 4.000 UMKM dan sekitar 14.000 pekerja seni, serta pembukaan lapangan kerja bagi lebih dari 8.000 tenaga kerja. Dengan demikian, program kerja Kementerian Pariwisata tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan angka kunjungan, tetapi juga memastikan pariwisata menjadi penggerak ekonomi yang lebih merata. Melalui koordinasi pusat daerah, penguatan desa wisata, sertifikasi produk lokal, dan aktivasi event daerah, pariwisata Indonesia terus didorong agar semakin inklusif, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.